Jadi SPSK ini super istimewa dan ini perlu diperlakukan ke semua negara. Sekarang itu masih banyak teman-teman yang masih kayak meragukan, SPSK paling ya sama kayak syariah yang saat ini gitu. Kalau dari Pak Ketua Umum sendiri, biar teman-teman juga tambah yakin aja sih, misalkan pengen kerja ke Arab Saudi, kerja migran Indonesia yang perempuan, sektor domestik ya, biar yakin aja sih. Kira-kira ada sih enggak untuk jaminannya gitu Pak, biar masalah gaji, libur, jam kerja gitu, biar teman-teman juga yakin nih. Jadi di kontrak kita sudah ada, kita di kontrak sudah ada juga, MOU kedua negara juga sudah jelas. Jadi pemerintah sudah cukup bagus mengatur, jam kerja diatur oleh pemerintah, lembur diatur oleh pemerintah, itu sudah diatur, libur diatur oleh pemerintah, menggunakan handphone diatur oleh pemerintah. Jadi pemerintah sudah mengatur di dalam wilayah yang lebih besar, di dalam agreement mereka, Kita membuat agreement dengan syarikat, itu mengikuti turunan-turunan dari pemerintah sebetulnya. Cuman kami menambah, Contoh, ada BPJS. Kami menambah asuransi sendiri. Kami kerjasama dengan asuransi untuk mengcover. Tapi tidak ada pembebanan biaya terhadap PMI. Semua beban ditanggung oleh majikan. Khusus Saudi Arabia, Malaysia, itu semua beban ditanggung oleh majikan ya sekarang ya. Jadi kita di Arabnya sendiri pun diasuransikan. Tapi beda Mas. Kalau dulu memang bedanya di situ, kita berpikir bagaimana kualitas, dulu berpikir bagaimana kuantitas. Ini kita punya perbedaan di situ. Itu satu. Kedua, gaji. Gaji sekarang anak-anak kita digaji hanya 1.200. Hari ini bahkan ada yang kurang, ada 800. Karena ini kan sudah tidak ada kemanusiaan. Saya apresiasi Pak Kapolri, Presiden, bagaimana sekarang memberantas TPPU, bahkan akan membuat lembaga khusus untuk penanganan TPPU. Kami dukung itu. Saya tidak ada kompromi anggota saya tidak ada kompromi. Bahkan saya berharap anggota saya yang nakal juga ya harus banyak. Kalau memang dia nakal, ya saya dorong kepolisian untuk mengambil langkah-langkah supaya kita ini bicara manusia, ini bukan bicara kita kirim barang, ya ini kita bicara manusia. Jadi harus kita pikirkan itu mungkin bisa saya sampaikan. Kemudian untuk SPSK ini kan pilot projectnya sekitar 6 bulan ya Pak. Kira-kira lewat dari itu, apakah ada rencana untuk merambah ke beberapa negara Timur Tengah yang lainnya? Jadi siapa tahu teman-teman pengen ke Dubai, kemana gitu biar ya, harapan saya seperti itu. Saya selalu mendorong pemerintah seperti itu. Begini Pak, Timur Tengah itu hampir punya karakter yang sama. Tapi kiblat mereka adalah Saudi. Setelah Saudi dibuka dan nyaman, saya yakin pemerintah akan buka Emirat. Saya yakin pemerintah akan buka Qatar dan negara-negara lain. Buat apa pemerintah menahan sesuatu yang anak-anak kita berangkat secara prosedural? Cuman ini kan perlu dicoba. Dari sekian tahun yang dulunya masalah begitu besar, sekarang pemerintah mencoba. Kita yakin bahwa setiap manusia dengan manusia berjumpa dalam satu tempat yang adatnya berbeda, bahasanya berbeda, pasti punya masalah-masalah. Itu kita mesti sadari itu. Nggak mungkin terus mulus-mulus. Kita aja di Indonesia, maaf ini, asisten rumah tangga saya mungkin bermasalah dengan istri, bermasalah dengan anak, bisa terjadi. Tapi masalah itu satu bahasa. Apalagi ini dengan orang luar yang bahasanya berbeda. Dan untungnya sekarang SPSK ini majikannya tidak di dalam rumah, majikannya perusahaan. Berarti jadi di dalam rumah ini hanya pengguna jasa gitu ya. Kalau ini Pak, saya mau tanya tapi ini boleh dijawab atas pribadi, nggak harus pakai atas nama jadi nggak apa-apa. Untuk Timur Tengah, misalkan nih UAE, sampai saat ini kan pengiriman PMI pekerja migran atau disebut TKW lah, yang kerja pembantu rumah tangga, semuanya itu apakah masih unprocedural untuk saat ini? Siapapun pelakunya. Ada yang unprocedural, ada yang prosedural yang formal ya. Formal. Ya, kalau
domestic worker itu semua hampir unprocedural. Berarti sampai saat ini pun masih banyak pekerja, maaf aku bilang harus TKW gitu ya. Sampai saat ini masih banyak yang berangkat ke UAE pakai visa turis, visa kunjungan, nanti sampai sana diganti. Ya, dikonversi visa menjadi visa kerja. Apakah itu ilegal atau? Kalau menurut kita unprocedural, tidak UAE, tapi unprocedural. Sampai di sana kan dia jadi legal. Jadi legal. Jadi di sini unprocedural. Itu yang perlu pemerintah, saya dengar dalam beberapa waktu ini mengadakan pembicaraan dengan pemerintah Emirat, Qatar untuk tidak ditiadakan konversi visa. Setelah tidak ditiadakan konversi visa, baru pemerintah kita akan membuka. Tapi pemerintah Emirat masih bertahan konversi visa tidak bisa dirubah karena itu kebijakan negara mereka. Tapi saya pikir pemerintah tidak perlu takut. Saya yakin kalau resmi sudah dibuka, otomatis konversi visa tidak akan jalan. Mereka akan memilih jalan yang resmi. Itu mesti dipertimbangkan juga oleh pemerintah ke depan. Berarti untuk yang barusan kita bahas itu, apapun itu unprocedural? Ya, sekarang ini seperti itu. Oh, siapapun pelakunya? Siapapun pelakunya. Walaupun misalnya, ya faktanya ada yang pejabat atau apa gitu? Siapapun. Oh, unprocedural? Siapapun. Unprocedural. Jadi, apalagi seperti Emirat itu bebas, tidak ada nomor yang tadi injas, tidak ada online, sehingga dia bisa saja berangkat dari rumah langsung beli tiket, langsung airport, apalagi under visa dia nggak perlu ke kedutaan, langsung sampai di sana bikin visa masuk.